acquisition. Jadi dari yang awalnya tidak memiliki pengendalian hingga mendapatkan pengendalian karena beberapa kali pembelian saham investi yang akhirnya akan jadi anak gitu ketika si parent ini sudah memiliki pengendalian. Nah, yang kedua adalah yang dapat merubah kepemilikan parent yang telah kalian pelajari adalah apabila parent menjual kepemilikannya dia. Jadi kalau ini keterbalikannya dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu dia pelan-pelan membeli sampai memiliki kendali. Nah, yang kedua adalah dia menjual, gitu ya. Penjualan ini pun bisa saja menyebabkan parent kehilangan kendali, tapi bisa juga tidak menyebabkan parent kehilangan kendali. Itu sudah kalian pelajari dua-duanya di sesi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melihat melihat lagi transaksi apa saja yang bisa menyebabkan persentase kepemilikan parent berubah. Tapi nanti akan kalian lihat juga bahwa yang berubah itu bukan hanya persentase kepemilikannya, namun juga saldo investasinya parent. Gitu. Dan bisa saja persentase yang berubah itu tidak sejalan dengan berapa investment yang berubah. Nah, nanti akan dilihat kira-kira poin apa saja yang menyebabkan hal itu. Menurut saya agenda untuk hari ini cukup mudah ya. Cukup mudah, tapi tetap saja kalian harus selalu fokus tuh, agar dapat memahami. Dan apabila ada pertanyaan seperti biasa, langsung saja kalian potong penjelasan dari saya dan tanyakan apa yang kurang jelas. Agenda kita meneruskan sesi lalu adalah yang pertama ini pembelian saham dari NCI yang tidak memengaruhi kendali. Kalau minggu lalu kalian belajar piecemeal acquisition, dari awalnya tidak punya pengendalian hingga punya pengendalian. Nah, kita akan belajar bagaimana kalau parent sudah punya kendali, ya, lalu dia beli lagi dari NCI. Tuh. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan pertambahan persentase kepemilikan. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana efeknya. Gitu. Lalu yang kedua, perubahan kepemilikan karena anak menerbitkan saham yang baru. Selama ini yang kalian pelajari adalah common stock-nya anak tidak pernah berubah, saldonya tidak pernah berubah. Gitu. Mau tahun pertama, kedua, ketiga, itu common stock-nya anak kita sudah kunci di sebuah angka. Artinya selama tahun-tahun tersebut anak tidak menerbitkan saham yang baru. Oleh sebab itu kalau kalian lihat angka common stock anak itu akan selalu sama dari tahun ke tahun. Karena memang asumsinya untuk mempermudah adalah si anak ini tidak menerbitkan saham yang baru. Nah, namun kali ini kita akan belajar bagaimana apabila anak melakukan penerbitan saham yang baru. Gitu. Nah, tentu saja apabila anak ingin menerbitkan saham yang baru, dia harus meminta izin dulu kepada parent selaku pemegang kontrol dari entitas anak. Gitu. Apabila memang parent agree, nah tentu saja anak dapat menerbitkan saham yang baru. Nah, kenapa harus meminta izin dari parent? Hal ini dikarenakan ketika anak menerbitkan saham yang baru, tentu saja persentase kepemilikan induk akan berubah. Itu. Jadi mempengaruhi nanti persentase kepemilikan induk. Di agenda 2 ini juga nanti ada beberapa skenario ya. Nah, skenario-nya diantaranya adalah bagaimana kalau ketika si anak itu menerbitkan saham yang baru, lalu parent tidak menggunakan haknya untuk membeli saham yang baru tersebut sehingga dia kehilangan pengendalian. Itu memungkinkan hal seperti itu. Itu skenario pertama. Atau skenario kedua adalah ketika si anak ini menerbitkan saham baru, seluruhnya dibeli oleh parent. Ini juga memungkinkan ya. Artinya nanti tentu saja persentase kepemilikan parent juga akan berubah. Nah, skenario ketiga adalah bagaimana apabila ketika si anak menerbitkan saham, lalu parent menggunakan haknya untuk membeli saham tersebut, ya. Namun hanya sekedar untuk mempertahankan persentase kepemilikannya. Jadi bisa saja hal tersebut terjadi. Kalau tadi skenario pertama adalah parent kehilangan kendali, gitu ya. Lalu skenario kedua adalah parent ini persentase kepemilikan dia meningkat karena dia beli lagi seluruh saham barunya si anak. Dan skenario ketiga bisa saja parent membeli sekedar untuk mempertahankan kepemilikannya agar sama seperti persentase kepemilikannya sebelum si anak menerbitkan saham yang baru. Gitu. Dan agenda terakhir adalah bagaimana apabila anak
membeli kembali saham yang beredar atau ada transaksi treasury stock oleh anak perusahaan. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap parent dan juga nantinya terhadap NCI. Oke, kita akan masuk ke dalam agenda yang pertama, yaitu pembelian saham tambahan oleh induk dari NCI. Nah, yang perlu diingat dari agenda yang ini adalah si induk sudah punya kendali. Jadi kepemilikannya induk sudah di atas 50%. Lalu dia beli tambahan dari NCI. Nah, ini tentu saja hasilnya nanti persentase kepemilikan sahamnya si parent akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Apabila ini terjadi, ini akan diperlakukan sebagaimana transaksi ekuitas. Yang namanya transaksi ekuitas itu artinya tidak akan mencatat keuntungan atau kerugian. Sehingga nanti selisih antara harga yang dibayarkan gitu ya dengan nilai investasi yang diperoleh. Ini harusnya investasi yang diperoleh. Dengan nilai investasi yang diperoleh akan dicatat sebagai penyesuaian di additional paid-in capital. Jadi tidak akan masuk ke gain atau loss. Ini berbeda dengan piecemeal acquisition yang awalnya parent tidak punya kendali, lalu dia jadi punya kendali. Nah, di saat parent memiliki kendali atau di saat parent melakukan transaksi pembelian saham sehingga dia memperoleh pengendalian atas anak perusahaan, maka saham yang sebelumnya sudah dimiliki ini harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Itu adalah pembahasan kita di sesi lalu ya, harap diingat. Jadi saham yang telah dimiliki sebelumnya harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya di tanggal ketika parent memperoleh pengendalian. Itu. Nah, oleh sebab itu, apabila ada perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatat investasi yang sebelumnya, itu akan diakui sebagai gain revaluation. Langsung masuk ke profit or loss gitu ya. Itu kalau piecemeal acquisition. Awalnya tidak punya kendali, menjadi punya kendali. Nah, sementara yang akan kita bahas hari ini adalah awalnya parent sudah punya pengendalian. Lalu dia beli tambahan. Gitu. Nah, kalau seperti ini kasusnya tidak akan ada gain atau loss yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Itu karena transaksi semacam ini dianggap sebagai transaksi ekuitas dan nantinya akan mempengaruhi additional paid-in capital punyanya parent. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke ilustrasi ya. Di tanggal 1 Januari 2020, P membeli 70% saham S senilai 720.000 secara tunai. Nilai buku aset neto S yang dapat diidentifikasi sama dengan nilai wajarnya, yaitu 960.000. Nilai wajar dari kepentingan non pengendali adalah 420.000. Nah, dari transaksi ini kita bisa lihat ada goodwill sebesar 180.000, yaitu nilai wajar ini ya, imbalan yang diberikan ditambah nilai wajar NCI di tanggal ketika akuisisi terjadi, dikurangi dengan ini nilai buku aset yang sama dengan nilai wajarnya. Timbullah goodwill 180.000. Di tanggal 31 Desember 2020, artinya di akhir tahun setelah akuisisi, P membeli lagi 10% saham S dari NCI sebesar 170.000. Nilai tercatat aset neto S pada saat itu sebesar 1.070.000. Pertanyaannya adalah berapa saldo NCI pada akhir 2020 dan bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan saham tersebut. Nah, di sini kita hitung dulu saldo NCI-nya. Awalnya NCI punya saldo 420.000, yaitu sesuai nilai wajar dia ketika si P mengakuisisi. Gitu ya. Lalu ditambah dengan bagian NCI atas kenaikan aset neto. Kenaikan aset neto ini bisa jadi karena di tahun tersebut si anak sudah menciptakan laba. Dan juga mungkin membagikan dividen. Artinya netnya ini ya. Gitu ya. Ini bagian NCI-nya adalah seperti ini, 30%. Dikali 1.070.000 tadi adalah ini nilai tercatat di akhir 2020 ya, dikurangi nilai tercatat di awal 2020. Jadi dapatlah 33.000 sehingga saldo NCI sebelum dibeli oleh parent 10%-nya adalah 453.000. Nah, parent membeli 10%-nya ya atau sepertiganya. Sehingga nilai tercatat saham NCI yang dibeli P adalah 151.000. Didapatkan dari sepertiga dikali 453.000. Nah, sehingga saldo NCI setelah dibeli oleh parent adalah 302.000. Itu. Oke.
Nah, ini adalah penghitungan keuntungan atau kerugian. Sebetulnya mungkin tidak tepat disebut sebagai keuntungan atau kerugian ya, karena di awal tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada keuntungan atau kerugian dari transaksi ini. Jadi ini dalam tanda kutip saja. Tuh. Nilai wajar imbalan yang diberikan oleh parent kepada NCI untuk memperoleh sepertiga tadi adalah 170.000. Sementara nilai tercatat yang diperoleh adalah 151.000 dari hasil penghitungan kita yang sebelumnya tadi ketika kita menghitung saldo NCI. Lalu kita lihat bahwa nilai tercatat yang didapatkan itu lebih rendah daripada nilai wajar yang diberikan oleh induk. Ini artinya induk membeli saham NCI dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang premium. Nah, sehingga ini kita anggap sebagai dalam tanda kutip kerugian. Kerugian ini tidak masuk ke dalam income statement, melainkan akan di-adjust ke additional paid-in capital. Jadi jurnal yang dibuat oleh parent ketika dia membeli saham dari NCI yang 10% tadi adalah seperti ini. Nilai investment yang diakui adalah sebesar nilai tercatat NCI yang diperoleh. Okay. Lalu tadi ada kerugian ya, sehingga akan mendebet additional paid-in capital sebesar 19.000 dan ini cash yang dibayarkan adalah 170.000. Nah, itu kira-kira transaksi pembelian saham dari NCI. Nah, ini adalah ilustrasi 2. Itu ya, ilustrasi yang selanjutnya untuk transaksi pembelian saham dari NCI. Oke, di tanggal 1 Januari PTP membeli 70% saham S senilai 700.000 secara tunai. Nilai buku aset neto S yang dapat diidentifikasi sama dengan nilai wajarnya yaitu 960.000. Nah, di sini tidak terdapat informasi mengenai berapa nilai wajar NCI, tidak sama seperti ilustrasi yang sebelumnya. Tuh. Jadi ini model lain dari soal yang seperti ini. Tuh ya. Dari transaksi ini timbul goodwill 40.000. Nah, dapat dari mana ini goodwill? Tentu saja selama ini kalian sudah sering belajar ya bagaimana menghitung excess value, yaitu 700.000 dibagi 70%. Gitu. Dikurangi dengan ini ya, nilai buku aset neto S. Dapatlah 40.000 goodwill. Jadi kalian sudah mempelajari bagaimana cara menghitung total nilai S. Yang selama ini kalian lakukan adalah membagi nilai perolehannya parent dengan persentase kepemilikan yang dia dapatkan. Dalam ini 700.000 dibagi 70%, gitu ya. Namun total nilai S juga dapat dihitung dari pertama nilai wajar imbalan yang diberikan untuk yang transaksi baru ini, itu ya, ditambah dengan nilai wajar NCI, ditambah dengan nilai wajar saham yang telah dimiliki sebelumnya, apabila ada. Gitu. Jadi itu adalah dua cara untuk menghitung total nilai S. Jadi bukan hanya perolehannya parent dibagi dengan persentase kepemilikan yang dia peroleh, gitu ya, tapi ada cara lain untuk menghitung berapa total nilai S. Apabila memang komponen untuk menghitung itu ada semua, yang tadi saya katakan 3 itu ya, berapa nilai wajar imbalan yang baru saja diberikan oleh parent, ditambah dengan nilai wajar NCI, dan apabila ada nilai wajar saham yang telah dimiliki sebelumnya. Itu 3 komponen itu akan membentuk nilai total S. Itu ya, nanti tinggal dibandingkan saja berapa total nilai S dengan nilai tercatat aset neto S. Itu untuk mengetahui apakah ada excess value atau tidak. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada goodwill 40.000 ya. Nah, di akhir tahun P membeli lagi 10% saham S dari NCI senilai 100.000. Nilai tercatat aset neto PTS pada waktu itu adalah 1.070.000. Pertanyaannya sama seperti tadi, berapa saldo NCI di akhir 2020 dan bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan saham tersebut. Nah, untuk menghitung saldo NCI, kita tadi tidak disediakan ya berapa nilai wajar NCI, maka kita hitung sendiri. Gitu. Jadi dari total nilai S dikalikan 30%, dapatlah saldo NCI per 1 Januari 2020, yaitu 300.000. Lalu ini bagian NCI atas kenaikan aset neto, sama seperti soal yang sebelumnya, 33.000 didapatkan dari 30% dikali dengan perubahan ekuitas S di tahun 2020.
Sehingga saldo NCI di tanggal 31 Desember sebelum dibeli oleh parent 10%-nya adalah 333.000. Parent membeli sepertiganya, sehingga di sini nilai tercatat saham NCI yang dibeli oleh P adalah 111.000. Dengan demikian, saldo akhir NCI menjadi 222.000. Nah, di sini tidak ada penyesuaian atas goodwill dari transaksi ini, gitu. Karena memang awalnya parent sudah punya kendali, dan ketika dia menambah lagi baru ya udah pengendalian dia bertambah, persentase kepemilikannya bertambah, sudah that's it, gitu. Tidak ada pengaruhnya lagi kepada goodwill. Ini berbeda dengan piecemeal acquisition, di mana dia awalnya tidak punya pengendalian, jadi punya pengendalian. Nah, di saat si parent punya pengendalian itu, harus dihitung ulang berapa excess value-nya. Itu ya, berapa excess value-nya di tanggal tersebut. Nah, excess value itu bisa saja nanti dialokasikan ke goodwill. Gitu. Penghitungan keuntungan atau kerugian dari ilustrasi ini adalah ini ya, nilai wajar imbalan yang diberikan parent kepada NCI adalah 100.000, lalu dibandingkan dengan berapa nilai tercatat yang dia dapatkan tadi 111.000, kita bisa lihat bahwa nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai tercatat yang didapatkan. Nah, sehingga di sini ada keuntungan. Ini artinya parent belinya dengan harga yang lebih murah tuh dari NCI, sehingga jurnalnya akan seperti ini. Lihat, jadi nilai investasi yang ditambah ini selalu merupakan nilai tercatat saham yang diperoleh, bukan nilai wajar imbalannya, gitu ya. Namun apabila nilai wajar imbalan sama dengan nilai tercatat, tentu saja investasi yang di jurnal akan sama dengan nilai wajar imbalan, gitu ya. Tapi kalau ada selisih, maka penambahan investasi ini adalah sesuai dengan nilai tercatat investasi yang diperoleh, bukan dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Tuh. Dalam ilustrasi ini ada additional paid in capital sebesar 11.000 di sisi kredit. Ini untuk menggambarkan pembelian yang lebih murah tadi. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, untuk agenda pertama ini apakah ada pertanyaan? Halo? Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu ya. Oke, saya rasa masih mudah. Oke, agenda yang selanjutnya adalah penjualan saham tambahan oleh anak. Ini artinya anak menerbitkan saham baru. Itu. Alasan anak menerbitkan saham tambahan ini biasanya karena dia perlu uang. Ya, perlu uang ini motifnya bisa macam-macam. Motif yang baik adalah apabila dia memerlukan uang untuk memperluas bisnisnya. Misalnya dia ingin mendanai investasi baru yang dianggap sangat menguntungkan. Ya, maka dia akan menerbitkan saham tambahan. Yang pasti jangan sampai saham tambahan ini diterbitkan karena anak kekurangan uang untuk membayar utang. Nah, kalau udah seperti itu biasanya sudah tidak baik motifnya, gitu ya. Saham tambahan ini bisa dibeli oleh parent atau dibeli oleh NCI, gitu ya. Dampak penerbitan saham tambahan yang pertama terhadap parent, yang pertama menyebabkan parent kehilangan kendali. Apabila seperti ini kasusnya, ini kita sebut sebagai deemed disposal. Nah, misalnya awalnya si parent punya kepemilikan 70%, lalu ketika anak menerbitkan saham yang baru gitu ya, dan si parent ini tidak membeli sama sekali, maka kepemilikan dia turun menjadi 45% itu misalnya. Tuh. Karena bisa saja saham baru yang diterbitkan oleh anak ini jumlahnya cukup signifikan. Kalau seperti itu kasusnya ini disebut sebagai deemed disposal. Kasus semacam ini dapat terjadi apabila induk tidak menggunakan hak preemptifnya dia untuk membeli saham terlebih dahulu. Ya, jadi ketika si anak tuh mau menerbitkan saham, dia akan tawarkan dulu tuh ke induk, mau beli nggak nih, gitu. Misalnya si parent nggak mau beli, karena dia mungkin sudah merasa bahwa bisnisnya anak ini entah tidak terlalu menguntungkan ke depannya, atau memang sudah tidak sejalan lagi dengan bisnisnya dia. Sehingga tidak masalah apabila dia kehilangan kendali. Atau mungkin juga dapat disebabkan oleh NCI menebus stock warrant atau stock optionnya dia. Ya. Ini bisa juga menyebabkan parent kehilangan kendali atau deemed disposal.
Penerbitan saham tambahan juga bisa saja tidak menyebabkan parent kehilangan kendali, karena bisa jadi saham yang diterbitkan tidak terlalu signifikan jumlahnya, atau itu dia parent ikut membeli saham tambahan tersebut. Gitu ya, beli saham tambahan bisa sekedar untuk mempertahankan kepemilikan yang lama, atau dia bisa saja juga membeli seluruh saham tambahan tersebut. Gitu. Sehingga dalam hal ini ketika anak menerbitkan saham tambahan, nilai kepemilikannya si parent juga akan meningkat. Kita akan masuk ke ilustrasi deemed disposal, atau tadi kasus di mana parent akhirnya kehilangan pengendalian akibat si anak menerbitkan saham baru dan semuanya dibeli oleh NCI. PTP memiliki 600.000 dari 1 juta lembar PTS yang beredar. Nilai tercatat aset neto PTS sama dengan nilai wajarnya, yaitu 120.000. Goodwill yang dialokasikan kepada PTP sebesar 15.000. PTS menerbitkan 500.000 lembar saham tambahan kepada investor baru senilai 80.000. Berapakah keuntungan atau kerugian bagi PTP atas transaksi ini? Tuh. Oke. Jumlah saham yang sebelumnya beredar adalah 1 juta, nih, 1 juta lembar. Lalu PTS menerbitkan tambahan 500.000, ini cukup banyak ya yang diterbitkan, 100.000, sehingga jumlah saham yang saat ini beredar adalah 1,5 juta lembar. P tidak membeli tambahan saham tersebut, nah, sehingga kepemilikannya tetap sama, yaitu 600.000 lembar. Nah, dengan hal ini artinya kepemilikan P yang baru ini tinggal 40%. Yang awalnya dia punya 60% ya, 600.000 dari 1 juta, sekarang tinggal 40%. Ini sudah hilang kendali atau sudah masuk ke dalam kasus deemed disposal. Nah, kita akan hitung berapa keuntungan atau kerugian atas transaksi ini. Kepemilikan PTP setelah penerbitan saham baru yaitu 90.000. Ini dihitung dari 40% sudah pakai yang baru ya. 40% dikali 120.000 yaitu nilai tercatat atau nilai wajarnya aset neto S, ditambah dengan ini dia penerbitan yang baru. Tuh. Karena kalau S menerbitkan saham baru, tentu saja nilai ekuitasnya akan meningkat. Jadi di sini menghitungnya adalah ditambahkan ekuitas yang lama dengan ekuitas yang baru sebagai hasil penerbitan saham yang baru juga. Ditambah ini dia porsi goodwill. Tadi kan goodwill yang dialokasikan ke PTP 15.000 ya, berdasarkan kepemilikannya dia. Nah, sekarang kepemilikannya tinggal 40%, maka porsi goodwill yang dialokasikan ke PTP adalah 40/60 dikali 15.000. Dapatlah ini 90.000 ya. Lihat, ini setelah penerbitan sudah pakai persentase kepemilikan yang baru. Lalu kita bandingkan nilainya dengan kepemilikan PTP sebelum penerbitan, atau nilai investasi PTP sebelum penerbitan, yaitu 87.000. Dapatkan dari 60% dikali 120.000 ya, dikali nilai tercatat aset neto S, ditambah goodwill yang 15.000 tadi, 87.000. Dapat dilihat di sini ada peningkatan nilai investasi ya. Lucu memang, persentase kepemilikannya turun, tapi justru saldo investasinya naik. Dari yang awalnya 87.000 menjadi 90.000. Nah, ini dianggap sebagai keuntungan dari disposal. Sehingga jurnal yang dicatat oleh P adalah pertama, mendebet angka investasi untuk mencatat kenaikan yang dari 87 ke 90 ini, dan kreditnya adalah pengakuan gain on disposal. Nah, kalau gain on disposal ini artinya sudah masuk ke laba rugi ya. Ini masuknya ke laba rugi. Oke, itu adalah untuk deemed disposal, di mana parent kehilangan kendalinya akibat anak menerbitkan kembali saham dan tidak dibeli oleh parent. Lalu ilustrasi selanjutnya adalah, konsep yang selanjutnya adalah bagaimana kalau si anak ketika menerbitkan saham yang baru lalu dia jual kepada induk, gitu ya, dia jual kepada induk. Nah, tentu saja kalau ini yang terjadi, maka presentasi kepemilikan induk akan meningkat. Tuh. Dengan asumsi semuanya dibeli sama induk, gitu ya.
Tapi bisa juga sama apabila si induk membelinya hanya sekedar untuk mempertahankan kepemilikan. Sehingga tentu saja pengendalian oleh induk tidak hilang, gitu ya. Nah, lalu penyusunan laporan konsolidasi akan disesuaikan dengan persentase kepemilikan yang baru. Begitu kira-kira. Oke. Nah, di sini ada dua konsep besar. Apabila harga jual saham tambahan sama dengan nilai tercatat investasi yang diperoleh, jadi kan parent beli dari S, ya. Jadi S menerbitkan saham, ya, menerbitkan saham baru, P langsung beli ke S, gitu. Berarti dalam hal ini P akan membayarkan sebuah harga, ya kan? Itu kita sebut sebagai harga jual saham tambahan. Nah, lalu P tentu saja akan memperoleh investasi yang baru. Tuh. Nah, apabila harga jual saham sama dengan nilai tercatat investasi yang diperoleh, itu investasi, oke, maka kenaikan akun investment milik induk akan sama dengan kenaikan ekuitas anak. Nanti kita akan lihat ya bagaimana cara menghitung ini, terutama menghitung nilai tercatat investasi yang diperoleh tadi. Okay. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kenaikan akun investment in S milik induk akan sama dengan kenaikan ekuitas anak. Karena kalau anak menerbitkan saham baru, tentu saja ekuitasnya akan naik, ya kan? Lalu saldo NCI tidak berubah, meskipun persentase kepemilikannya berubah. Nah, bisa dibayangkan ya, apabila anak misalnya menerbitkan saham baru, lalu semua saham barunya dibeli oleh parent. Ini pastikan persentase kepemilikan NCI akan turun, gitu. Tapi pertanyaannya, apakah saldo NCI turun atau tidak? Nah, jawabannya kalau memang kasusnya tadi harga jual saham tambahan sama dengan nilai tercatat investasi yang diperoleh, saldo NCI tidak akan berubah. Meskipun tadi ada penurunan persentase kepemilikan. Nah, namun apabila harga jual saham tambahan tidak sama dengan nilai tercatat investasi yang diperoleh, maka nilai investasi induk ini akan meningkat sebesar nilai tercatat investasi yang diperoleh. Ini sama seperti tadi ketika induk membeli dari NCI kan. Nilai investasi yang dicatat tambahannya bukan sesuai harga perolehan dia, ya enggak? Tapi sesuai dengan berapa nilai tercatat yang didapatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini konsepnya mirip seperti yang tadi. Oke. Nah, nilai investasi induk meningkat sebesar nilai tercatat investasi yang diperoleh. Dan saldo NCI juga harus disesuaikan. Tuh. Jadi akan ada perubahan nanti di saldo NCI. Nah, selisih antara harga jual saham tambahan dengan investasi yang diperoleh ini akan sama dengan penyesuaian bagian untuk NCI atau penyesuaian saldo NCI. Ini akan masuk ke additional paid in capital atau selisih ini akan masuk ke additional paid in capital. Langsung masuk ilustrasi ya, agar lebih jelas. PTP membeli 16.000 lembar saham PTS dengan par $10 senilai $240.000 dari pasar saham di akhir Desember 2020. Atas transaksi tersebut, PTP menguasai 80% kepemilikan PTS. Ini artinya jumlah lembar sahamnya PTS yang beredar secara total adalah 20.000, yaitu 16.000 dibagi 80%. Tidak ada excess value atas transaksi ini. Pada 31 Desember 2021, nilai tercatat akun investasi di PTS sebesar 256. Oke. Pada 1 Januari 2022, PTP membeli 5.000 lembar saham PTS tambahan secara langsung. Jadi dia beli langsung dari S ya. Seharga $20 per lembar saham. Dapat dilihat nih ada additional paid in capital nih nanti di bukunya si PTS. Karena par sahamnya 10 sementara dijual kembali dengan harga 20. Berarti par 10 additional paid in capital-nya 10. Tuh. Berapakah persentase kepemilikan PTP setelah pembelian saham tambahan? Buat jurnal terpisah di buku P dan jurnal eliminasi yang diperlukan. Oke. Saham PTS sebelum penerbitan 20.000. Ini yang awalnya dia miliki atau yang awalnya beredar. Lalu PTS menerbitkan saham baru sebanyak 5.000 dan semuanya dibeli oleh parent ya. Sehingga saham PTS setelah penerbitan adalah 25.000 dan kepemilikan PTP
jadi 21.000, yaitu 16.000 ditambah 5.000, karena tadi diterbitkan 5.000, parent beli semua. Dengan demikian, persentase kepemilikan PTP setelah penerbitan yang baru tersebut adalah 84%. 21.000 dibagi 25.000. Nah, ini meningkat ya dari 80% menjadi 84%. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa sih tambahan saldo investasi yang harus dibukukan oleh parent? Apakah sebesar harga beli dia atau tidak? Nah, kita akan hitung dulu. Pertama, kita akan hitung berapa perubahan ekuitas S dari sebelum penerbitan menjadi setelah penerbitan. Sebelum penerbitan, saldo-saldo yang terdapat di dalam ekuitas PTS adalah seperti ini. Jadi ada saham biasa dengan par 10 sebesar 200.000. Gitu ya. Tadi karena 20.000 lembar dikali 10 ya. Tidak ada saldo additional paid in capital sebelum penerbitan yang baru, lalu ada RE sebesar 120.000, sehingga total ekuitas PTS sebelum dia menerbitkan saham yang baru adalah 320.000. Nah, setelah S menerbitkan saham yang baru, ini adalah saldo-saldo yang terdapat di equity section-nya PTS. Saham biasa menjadi 250.000. Tuh, tadi kan yang diterbitkan 5.000 ya, 5.000 dikali 10. Berarti 50.000. Tambahannya 50.000 di sini, di saham biasa. Additional paid in capital 50.000 juga, tuh ya. Yaitu 20.000 dikurangi 20 dikurangi 10 dikali 5.000. RE akan sama ya, 120.000, sehingga sekarang total ekuitas PTS adalah 420.000. Nah, lalu kita hitung bagaimana nilai tercatat akun investmentnya S. Itu karena terutama apabila parent menggunakan equity method ya, nilai investmentnya S ini akan menggambarkan perubahan ekuitasnya S. Tuh. Sebelum penerbitan, tadi kepemilikan P 80%, total ekuitasnya S adalah 320.000, ini dia dari atas ini. Sehingga nilai tercatat investasi adalah 256. Nih. Setelah penerbitan, ekuitas S menjadi 420.000, lalu kepemilikan P-nya ini bertambah menjadi 84% yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, sehingga nilai tercatat investasi parent adalah 84% dikali 420.000, didapatkanlah 352.800. Tuh. Kita lihat nih, perubahan ekuitas anak 100.000 kan, which is seperti harga yang diterima oleh si anak, ya, atau proceed yang diterima oleh anak. Sementara perubahan nilai tercatat investasi hanya 96.800. Berarti ada selisih 3.200. Nah, ini apa? Gitu ya. Nah, selisih ini ternyata adalah perubahan saldo NCI. Jadi kalau kita hitung saldo NCI sebelum penerbitan baru dan setelah penerbitan baru, ini akan seperti ini. Jadi sebelum penerbitan nilai tercatat NCI adalah 64.000. Nah, setelah penerbitan, kita lihat persentasenya memang turun ya, tapi saldonya naik 67.200. Ini selisihnya adalah 32.000. Tuh. Nah, ini mencerminkan perubahan saldo NCI. Jadi seperti ada shifting. Ya, parent bayar 100.000, tapi yang dia dapat hanya 96.800. Yang 3.200-nya dikasih ke NCI. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga di sini jurnal terpisah yang dicatat oleh P adalah seperti ini. Ini dua ini ya. Tapi kalau mau disatukan nggak masalah, silakan aja. Tuh. Ini kalau dipisah jurnalnya investment in S pada cash sebesar 100.000, ini sesuai dengan yang dia bayarkan ke S. Nah, lalu ini adalah jurnal untuk menyesuaikan nilai investasi. Yang tadi saya katakan diberikan sebagian untuk NCI. Additional paid in capital pada investment in S sebesar 3.200. Kalau jurnal ini kalian satukan, nanti akan jadi begini. Investment in S 96.800 debit, additional paid in capital debit 3.200, cash-nya 100.000. Nah, gitu kira-kira kalau disatukan. Lalu kita lihat ya, ini penghitungan nilai tercatat. NCI tambah dengan PTP, ini kepemilikan NCI tambah dengan kepemilikan PTP, sama dengan ekuitasnya si anak. Ekuitasnya anak. Karena tadi nggak ada excess value ya, jadi angkanya sama. Di sini nilai tercatat sebelum ada penerbitan baru adalah yang ini dia. NCI punya saldo 64.000, PTP punya saldo 256.000, common stock-nya S 200.000,
additional paid in capital tidak ada, lalu ada RE 120.000. Nah, setelah si S menerbitkan saham yang baru, common stock dia bertambah 50.000, lalu ada juga tambahan additional in capital. Nah, ini totalnya 100.000 dialokasikan ke PTP 96800 dan dialokasikan ke NCI sebesar 3.200. Sehingga saldo akhir untuk NCI, PTP, dan juga ekuitasnya S adalah seperti yang di bawah ini. Nah, ini yang akan dihilangkan dalam jurnal eliminasi. Oh, NCI tidak dihilangkan ya, NCI dimunculkan. Jadi jurnal eliminasinya akan seperti ini. Common stock 250.000, ini dia. Stock. Additional paid in capital 50.000. Return earning 120.000. Lalu investment in S 352.800 dan saldo NCI 67.200. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan ilustrasi ini? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini ilustrasi 2. Ada sedikit modifikasi di mana ada excess value. Kalau yang sebelumnya tidak ada excess value, yang ini ada excess value. Tuh. Di sini kita lihat ilustrasinya adalah tanggal 1 Januari 2020 PTP membeli 14.000 lembar saham PTS dan mendapatkan 70% kepemilikan senilai 210.000, parnya 10. Ekuitas PTS saat itu terdiri dari saham biasa 200.000, tambahan modal disetor 30.000 dan laba ditahan 50.000. Selisih biaya perolehan dengan nilai tercatat ekuitas PTS dialokasikan ke tanah. Pada tahun 2020, PTS melaporkan laba bersih sebesar 70.000 dan tidak membagikan dividen. Bagaimana jurnal equity method yang dibuat oleh PTP, jurnal equity method maksudnya, nilai akuisisi 70% 210.000. Ini artinya total nilai S-nya adalah 300.000. 210 dibagi 70%. Atau ini implied value of S, 300.000. Tadi total ekuitasnya S, kita lihat nilai tercatatnya adalah 280.000. Sehingga ada excess value sebesar 20.000. Ini dialokasikan ke tanah. Di tahun tersebut, S melaporkan laba 70.000. Nah, sehingga bagian untuk P adalah 49.000. Ini 49.000 ya. 70.000 dikali 70.000 dikali 70%. Sehingga saldo investment in S di buku PTP adalah menjadi 259. Ini setelah pengakuan laba. Tadi tidak ada dividen ya, jadi tidak ada yang mengurangi investment. Sebagai lanjutan, pada 1 Januari 2021, PTP membeli 4.000 lembar saham PTS langsung dari PTS dengan harga 22 per lembar saham. Jadi di tanggal tersebut PTS menerbitkan saham yang baru ya dengan jumlah 4.000 lembar lalu dibeli semua oleh PTP. Harganya 22.000. Nah, kita lihat efeknya bagaimana terhadap P dan juga jurnal yang dibuat oleh P. Saham yang sebelumnya ada 20.000 ini, lalu tambahan saham PTS 4.000 sehingga sekarang total saham PTS yang beredar adalah 24.000. Kepemilikan PTP setelah penerbitan adalah 18.000, yaitu 14.000 yang telah dia miliki sebelumnya, ditambah dengan 4.000 yang baru. Dengan demikian, persentase kepemilikannya PTP menjadi 75% dari yang awalnya 70%. Ya. Nah, kita akan hitung di sini bagian kepemilikan PTP sebelum penambahan dan bagian kepemilikan PTP setelah penambahan saham yang baru tadi. Ya. Sebelum penambahan tadi kita sudah hitung 259, ya kan? Ini terdiri dari saldo awal ditambah dengan pengakuan laba. Nah, lalu untuk bagian kepemilikan PTP setelah penambahan, ini kita hitung 75% ini adalah persentase kepemilikan yang baru dikalikan 300.000, ini implied value-nya si S tadi, ditambah 70.000, ini adalah net income-nya S. Tadi tidak ada dividen ya. Kalau ada dividen dikurangi juga di sini. Ditambah 88.000. 88.000 ini adalah
hasil dari penerbitan saham yang baru atau peningkatan ekuitas S karena dia menerbitkan saham baru sebanyak 4.000 lembar dan mendapatkan harga 22 per lembar saham. Didapatkanlah nih 343.500. Sehingga kita bisa lihat berapa nilai tercatat tambahan kepemilikan, itu 84.000. Selisih antara poin yang atas ini dengan yang bawahnya ya. Jadi nilai tercatat yang diperoleh oleh si parent adalah 84.500. Sementara parent membayar dengan harga 88.000. Nah, dengan demikian ini ada 3.500 yang merupakan bagiannya NCI dan ini dicatat sebagai penurunan APIK atau pengurangan di saldo additional paid in capital punyanya parent. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh parent. Investment in S pada cash sebesar 88.000. Dan yang selanjutnya untuk menyesuaikan nilai investasi additional paid in capital pada investment dengan nilai 3.500. Lagi-lagi ini bisa disatukan ya jurnalnya. Silakan saja kalau mau disatukan. Nanti jurnalnya akan menjadi investment in S 84.500, additional paid in capital 3.500 dan kreditnya cash sebesar 88.000. Oke, begitu kira-kira. Lalu, nah ini tadi masih ke P ya. Lalu yang selanjutnya adalah kalau penjualan saham dilakukan ke NCI, tapi kepemilikan parent bukan tidak berubah, pengendalian parent tetap ada. Karena di awal tadi kan kita membahas dim disposal, di mana ketika dia jual semua ke NCI, parent jadi kehilangan pengendalian. Nah, untuk kasus yang ini, semua saham baru dijual ke NCI, tapi parent tetap punya kendali. Bisa saja karena memang jumlah lembar saham yang diterbitkan dan dijual kepada NCI tidak terlalu signifikan. 1 Januari 2021 PTS menerbitkan tambahan 4.000 lembar saham dan seluruhnya dibeli oleh NCI langsung dari PTS dengan harga 22 dolar per lembar saham. Bagaimana jurnal yang dibuat di buku terpisah oleh PTP? Nah, ya ini ya itulah cukup lucu ya. Jadi P tidak melakukan apa-apa, tapi terus dia harus membuat jurnal. Kita hitung lagi seperti biasa berapa persentase kepemilikan P yang baru. Dalam hal ini kita dapatkanlah 58,33%. Ini masih di atas 50% ya, sehingga parent masih memiliki pengendalian. Lalu bagian kepemilikan PTP sebelum penambahan, tadi 259 kita sudah hitung di yang slide-slide sebelumnya. Nah, sekarang bagian kepemilikan PTP setelah adanya penambahan saham yang baru ini. Tadi kepemilikannya persentasenya tinggal 58,33. Kita hitung di sini 58,33% dikali 300.000, ini adalah tadi implied value-nya P di awal akuisisi, ditambah dengan net income yang tadi diciptakan P, ditambah nih peningkatan ekuitas karena penerbitan saham yang baru 88.000. Dapatkan angka 267.167. Dengan demikian kita bisa lihat di sini ya, sebelum si S menerbitkan saham yang baru, nilai investasinya P adalah 259. Nah, setelah S menerbitkan saham baru dan semuanya dijual ke NCI, kepemilikannya atau investasinya menjadi 267.167. Berarti ada selisih 8.167 nih. Atau ada penambahan saldo investasi sebesar 8.167. Meskipun parent nggak ngapa-ngapain. Tuh. Nah, sehingga dengan adanya penambahan angka investasi ini, parent harus membuat jurnal untuk menyesuaikan nilai investasinya. Parent akan mendebit investment dan mengkredit additional paid in capital sebesar 8.167. Jadi meskipun saham tambahan tidak dibeli oleh induk, namun induk harus menyesuaikan nilai investasinya karena adanya perubahan nilai ekuitas anak. Nah, begitu kira-kira. Oke, itu agenda 2. Kita masuk ke agenda terakhir, yaitu adanya transaksi saham treasury oleh anak. Ya. Artinya anak ini membeli kembali sahamnya yang beredar. Kita asumsikan ini si anak menjualnya semua kepada NCI.
membeli kembali dari NCI gitu ya, tidak membeli dari parent. Bisa saja sih anak membeli kembali saham dari parent, tapi biasanya ini tidak terlalu diminati lah, tidak terlalu diminati. Sekali lagi tentu saja agar si parent bisa menjaga persentase kepemilikannya. Transaksi saham treasury oleh anak menyebabkan penurunan jumlah lembar saham anak yang beredar, ya, karena ada sebagian yang ditarik lagi, sehingga dengan demikian kepemilikan induk akan meningkat. Ini jelas ya, karena penyebutnya tetap, pembilangnya lebih kecil, ini pasti hasilnya akan lebih tinggi. Ada 3 skenario di sini. Jika harga saham treasury di atas nilai tercatat, maka dampaknya adalah investasi si parent akan turun, sehingga parent perlu membuat jurnal penyesuaian. Jika harga saham treasury sama dengan nilai tercatat, tidak ada dampaknya bagi parent, nilai investasi parent masih sama, gitu ya. Jadi nggak perlu ada jurnal penyesuaian. Dan jika harga saham treasury di bawah nilai tercatat, investmentnya parent akan meningkat saldonya, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, ilustrasinya begini agar lebih jelas. Di tanggal 31 Desember 2020, PTS yang sahamnya dimiliki 80% oleh PTP memiliki 10.000 lembar saham yang beredar. Jadi awalnya S punya 10.000, gitu ya. Di tanggal 1 Januari 2021, PTS membeli kembali sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI. Bagaimana dampak atas transaksi saham treasury ini jika dilaksanakan pada harga $20, $30, dan $15 per lembar saham? Nah, kita bisa lihat dampaknya di tabel ini. Ini menggambarkan sisi ekuitasnya anak sebelum transaksi treasury, setelah transaksi treasury di harga yang berbeda-beda. Oke. Lalu yang bawah ini menunjukkan persentase kepemilikan parent dan juga bagian P atas ekuitas S atau nilai investasinya si P. Tuh. Kita bisa lihat sebelum transaksi saham treasury itu dilakukan, nilai ekuitasnya S adalah 200.000. Capital stock 100.000 dan retained earnings 100.000. Kepemilikan P dalam hal ini adalah tadi 80% ya, jadi 80% dikalikan 200.000 atau 4/5. Dapatlah 160.000. Ini bagian P atas ekuitas S. Oke. Nah, apabila si S membeli saham treasury dengan harga $20, apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini ya. Awalnya dia punya capital stock 100.000, retained earnings 100.000 dengan total 200.000. Nah, sekarang dikurangi dengan treasury 8.000. Sehingga total ekuitasnya berkurang menjadi 192.000. Parent persentase kepemilikannya meningkat. Yang awalnya 4/5, yaitu 8.000 dibagi 10.000, menjadi 5/6 atau 8.000 dibagi 9.600 lembar. Dengan demikian, bagian P atas ekuitas S adalah 5/6 kali 192.000, yaitu 160.000. Nah, ini lihat, ini sama. Makanya. Karena kalau kita lihat, angka $20 ini adalah sama seperti nilai book value per lembar saham. Kita bisa hitung book value per lembar saham dari 200.000 total ekuitasnya anak dibagi 10.000 lembar saham yang dimiliki. Hasilnya nanti $20. Lihat ya, ini kalau transaksinya dilakukan at book value. Tidak ada perubahan nilai investasinya parent. Dapat kita lihat di sini. Meskipun persentase kepemilikannya meningkat. Tuh. Nah, bagaimana kalau transaksi treasury dilakukan di harga $30? Ini artinya si anak membeli saham treasury dengan harga $30. Di sini dapat dilihat angka treasury-nya adalah 12.000, yaitu $30 dikali 400 lembar. Nah, sehingga total ekuitas yang turun ini lebih banyak. Sekarang jadi 188.000. Nah, parent tadi punya 5/6-nya ya. Nah, sehingga di sini bagiannya parent atau nilai investasinya parent menjadi 156.667. Tuh, turun. Dari yang awalnya 160.000 nih sebelum transaksi treasury menjadi 156.667 apabila transaksi treasury dilakukan pada harga $30 per lembar saham. Ini dapat dilihat
nilainya lebih tinggi daripada book value-nya. Tadi book value-nya $20, transaksi treasury dilakukan di angka $30. Yang terjadi adalah nilai investasinya parent akan turun. Meskipun persentase kepemilikannya meningkat. Lalu bagaimana kalau transaksi treasury dilakukan di harga $15? Nah, di sini pengurangan treasury hanya 6.000 saja, yaitu 15 dikali 400. Nah, sehingga total ekuitasnya 194.000. Bagian parent adalah 5/6-nya, sehingga saldo investasinya parent setelah terjadi transaksi treasury ini menjadi 161.667. Ini meningkat ya, karena awalnya 160.000. Nah, ketika ada perubahan saldo investasi begini, maka parent harus melakukan penyesuaian atas selisihnya tadi. Selisih antara sebelum transaksi saham treasury dengan setelah saham treasury. Ini adalah untuk yang 156.667, penyesuaian seperti ini. Tadi ada penurunan ya sebesar 3.333, maka parent akan mendebit additional paid-in capital dan mengkredit investment-nya untuk bisa menyesuaikan saldo investasinya dia dengan adanya penurunan nilai ekuitasnya S. Ini angkanya. Lalu untuk yang tadi transaksi saham treasury di harga $15, jurnal penyesuaian investasi yang harus dibuat oleh parent adalah seperti ini. Investment in S pada additional paid-in capital sebesar 1.677, yaitu 100. Selisih antara, ini salah nih, selisih antara 160.000 dengan 161.667. Saya langsung ganti di sini ya, supaya saya nggak lupa juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ilustrasi kedua. Ilustrasi kedua terkait dengan saham treasury. PTP memiliki 80% saham PTS yang berjumlah total 20.000 lembar dengan par 10. PTP membeli kepemilikan 16.000 lembar saham tersebut di tanggal 1 Januari dengan harga 240.000. Di tanggal 1 Januari 2022, PTS membeli 1.000 saham treasury pada harga $20 per lembar saham. Lalu, berapakah persentase kepemilikan PTP setelah transaksi treasury, dan buatlah jurnal terpisah di buku P dan jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, ini penghitungan persentase kepemilikan ya, seperti biasa. Ini dengan adanya penarikan saham sebesar 1.000 lembar, maka persentase kepemilikan PTP yang baru adalah 84,21%. Lalu kita akan lihat bagaimana perubahan ekuitas S dan perubahan nilai tercatat akun investasi punyanya P. Tuh, sebelum adanya transaksi treasury dan setelah adanya transaksi treasury. Juga nanti perubahannya ke NCI. Sebelum adanya transaksi treasury, ekuitasnya S menunjukkan angka 320.000. Setelah si S menarik sebagian ini sahamnya yang beredar, maka total ekuitasnya turun menjadi 300.000. Perubahannya 20.000. Ini ya. Lalu perubahan akun investasi S, akun investasi P, maksudnya akun investasi punyanya P adalah seperti ini. Sebelum saham treasury itu dilakukan atau dibeli kembali, nilai tercatat investasinya P adalah 256. Sementara setelah S membeli kembali sahamnya yang beredar menjadi 252.632. Ada selisih 3368. Nah, ini yang harus disesuaikan oleh parent. Gitu ya. Sehingga parent harus menurunkan nilai investasinya sebesar 3368 dan mencatat additional paid-in capital. Tuh. Nah, ini kan ada selisih nih, 20.000 dikurang 3368 ini merupakan perubahan saldo NCI sebelum treasury dan setelah adanya transaksi treasury. Karena tadi kan S membelinya dari NCI, sehingga tentu saja saldo NCI akan turun cukup banyak. Akan turun cukup banyak ya. Kita bisa lihat di sini yang awalnya nilai tercatat NCI ada 64.000,
sekarang menjadi 47,368. Jadi selain karena total ekuitas PTS-nya turun setelah ditarik 1.000 lembar saham, persentase kepemilikan NCI juga turun. Nah, sehingga di sini dapat dilihat saldo NCI turun cukup besar ya, sebesar 16.632. Nah, ini adalah penghitungan nilai tercatat. Oke. Common stock treasury return earning seperti ini NCI dan ini bagiannya PTP. Jadi sebelum adanya transaksi treasury, figurnya seperti yang atas ini. Di ekuitasnya PTS terdapat common stock 200.000, tidak ada treasury, lalu ada return earning 120.000. Lalu ada transaksi saham treasury, ya, di mana common stocknya ini kayaknya salah juga deh. Ini salah ya, 200.000. Ini tetap 200.000. Tuh, kalau lagi bikin tuh nggak kelihatan yang kecil-kecil begini, tapi begitu menerangkan ini akan terlihat. Oke, ini nol. Oke. Ya kira-kira begini, common stock-nya tetap 200.000 nih, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ini treasury ini 20.000 dialokasikan ke NCI atau mengurangi NCI dan juga mengurangi punyanya PTP. Nah, sehingga nilai tercatatnya akan menjadi seperti ini. Lalu kalau diminta bikin jurnal eliminasi ya dihilangkan saja semuanya gitu ya. Common stock kita hilangkan 200.000, lalu return earning kita hilangkan 120.000, treasury stock kita hilangkan nih 20.000, investment in S, nah ini semuanya akan dieliminasi dan kita sekarang mengakui saldo NCI bukan 64.000 lagi tapi 47.368. Oke, ya itu adalah materi untuk hari ini yang merupakan materi pamungkas juga di mata kuliah AKL 1. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya nggak mesti di akhir atau di awal. Concern kamu apa? Iya, jelas. Mm-mm, betul sekali. Betul. Ya, jadi tergantung nanti transaksinya ada di mana. Makanya saya katakan tadi timeline sangat penting ya. Jadi sangat penting kalian membuat timelinenya. Kapan pembelian awal, lalu kapan pembelian tambahan, atau kapan si S ini melakukan transaksi saham treasury dan lain sebagainya. Itu sangat penting timelinenya. Karena kalau waktunya berbeda, tentu saja perhitungannya akan beda juga. Begitu kira-kira. Contohnya tadi misalnya ini dilakukan di awal tahun atau di akhir tahun, gitu ya. Misalnya dilakukannya di akhir tahun. Nah, untuk menghitung angka-angka konsolidasi di tahun tersebut, tentu saja masih pakai kepemilikan yang sebelumnya. Sebelum adanya katakanlah saham tambahan, treasury dan lain sebagainya. Tuh. Oke, pakai presentasi yang sebelumnya untuk menghitung bagian laba, bagian dividen gitu. Tapi kalau dilakukannya di tengah-tengah tahun, ya kalian tahu harus menyesuaikan dulu berapa nilai ekuitasnya S dari awal tahun sampai dengan tanggal adanya kejadian tersebut. Tuh. Kalau sebelum tanggal tersebut ada dividen yang dibayarkan, berarti kan berkurang ekuitasnya. Nah, penciptaan laba pastinya sudah ada ya. Pasti sudah ada, mulai dari awal tahun sampai dengan kejadian tersebut. Nah, ini berarti harus disesuaikan juga. Nanti nilai ekuitasnya anak berdasarkan laba yang diciptakan selama periode sebelum adanya kejadian-kejadian penting tersebut. Jadi artinya memang nilai ekuitasnya S ini harus selalu di-adjust agar dapat keep up dengan kondisi terbaru
di saat ada transaksi-transaksi yang sifatnya penting tuh, terkait dengan kepemilikan saham. Baik itu transaksi penjualan oleh P, atau misalnya transaksi pembelian P dari NCI, atau misalnya pembelian P atas yang baru, penerbitan saham yang baru, gitu-gitu. Oke, jadi memang harus sangat diperhatikan tanggal-tanggalnya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, sama-sama. Boleh, silakan. Ya, betul. Seharusnya dikalikan dengan persen kepemilikan induk ya, semuanya. Nanti saya cek lagi deh di PowerPoint-nya ya. Seharusnya akan dikurangi. Nanti saya akan cek lagi. Saya akan cek lagi ya. Karena sebetulnya yang perlu disesuaikan itu kan hanya bagiannya si parent. NCI tidak. Tuh. Oke. Nanti saya cek ulang lah terkait dengan hal tersebut. Ya, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup jelas? Oke, saya rasa mungkin nanti akan ada pertanyaan ketika mengerjakan kasus. Untuk kasus hari ini kita masih punya cukup banyak waktu. Saya harapkan kita bisa menyelesaikan kasus 2 dan kasus 8. Kasus 2 ini sangat terkait dengan bahasan kita hari ini. Nah, kasus 8 ini sebetulnya lebih cocok ke pertemuan yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa, kita akan bahas juga. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi live ini. Sampai berjumpa kembali di sesi melalui WhatsApp Group.